Tapi tiba-tiba waktu beberapa hari yang lalu muncul lagi, dan ini masif di sosial media thread, Facebook, X, Instagram, TikTok dengan narasi yang sama gitu loh. Setipe, jadi kayak emang ada yang sengaja menggerakkan ini gitu. Saya bikin sayembara, ya kita bantu juga penegak hukum. Kalau ada yang bisa memberitahu dan memberikan data yang akurat lengkap, akun-akun yang memfitnah saya itu siapa aja, lengkap, hubungin saya. Kalau terbukti saya kasih uang. Saya bingung, ini saya lagi kena lotre lagi apa gimana gitu. Kenapa ada fitnah dan berita hoax lagi dan terjadi lagi sama saya gitu kan. Karena tiba-tiba saya kaget gitu kan. Sebenarnya berita ini sudah muncul, hoax ini di bulan lalu di thread ya. Tapi pada saat itu ada satu akun yang langsung tutup akun karena dia fitnah kan. Tapi tiba-tiba waktu beberapa hari yang lalu muncul lagi, dan ini masif di sosial media thread, Facebook, X, Instagram, TikTok dengan narasi yang sama gitu loh. Setipe, jadi kayak emang ada yang sengaja menggerakkan ini gitu. Dan itu saya jamin 1000% fitnah dan hoax. Berarti Mas Uya melaporkan ke polisi? Ya, saya laporkan ke Polda Metro Jaya, di cyber Polda Metro Jaya di Sabtu malam kemarin. Alasannya kenapa melaporkan? Mungkin karena tuduhan itu kan? Karena gini, kejadian Agustus kemarin yang rumah saya dijarah itu kan adalah banyaknya video hoax dan video fitnah yang beredar yang saya diemin ya. Saya nggak klarifikasi karena saya nggak biasa mengklarifikasi kalau emang itu hoax kan. Tapi akhirnya waktu Agustus kemarin saya belajar dari pengalaman, beredarnya ribuan video hoax dari video-video lama saya yang dijahit, dikasih tambahan tulisan-tulisan dulu 6 juta per bulan, apa segala macam. Itu kan bukan omongan saya nggak pernah ngomong begitu. Tapi itu diproduksi secara masif dan orang percaya itu saya, padahal saya nggak pernah ngeluarin statement itu. Akhirnya akibatnya apa? Rumah saya dijarah, keluarga saya dikorbankan kemarin. Itu akibat berita hoax yang segitu jahatnya dan saya diamkan. Jadi sekarang saya nggak mau tinggal diam lagi. Saya mau nggak mau saya laporkan. Waktu beberapa bulan yang lalu kan juga istri saya juga kena kan. Ada seorang ibu-ibu yang nyanyi lagu Indonesia Raya terus nggak berdiri, dibilangnya itu istri saya, padahal bukan sama sekali. Itu juga sudah dilaporkan sama di cyber Polda Metro Jaya, udah berjalan juga kasusnya. Jadi sekarang marilah kita sama-sama jangan sampai tinggal diam. Kalau ada berita hoax, ada fitnah, laporin. Dan harus ada efek jerah menurut saya sih. Karena berapa akun mungkin? total berapa ya? Saya lupa, antara 8 sampai 10 account ya. Di semua sosial media? Di Thread ada, di X ada, di Facebook ada, di Instagram ada, dan termasuk beberapa akun yang sudah nayangin, udah posting tapi dihapus. Kita udah capture, tetap kita laporin juga. Tapi memang dari partai sendiri memang ada arahan untuk boleh? Nggak ada arahan dari partai. Emang ini murni saya sendiri, saya pribadi yang karena belajar dari pengalaman kemarin, kenapa saya harus kena fitnah lagi. Orang rumah yang manajer aja belum selesai renovasi, sampai sekarang belum ditempatin. Ini udah ada fitnah lagi yang begitu kejamnya, dan saya enak-enaknya aja buat orang buat berita yang sama sekali nggak benar gitu. Berarti sejauh ini dapat kerugian imaterial sama material apa? Ya inilah, kerugian adalah nama baik saya. Jadi tiba-tiba nggak tahu ya orang-orang di sosial media kan kesannya gue kapitalis banget ya. Kayak dibilang sampai punya dapur segitu banyak. Karena saya tekankan sekali lagi, dan saya bingung waktu saya bilang itu hoax, tetap aja ada narasi-narasi yang saya tahu itu dibergerakkan, yang bilang jadi realnya punya berapa dapur, bilang aja berapa dapur. Itu kan kayak mereka pengen jawaban sebetulnya saya punya apa enggak. Ini saya tekankan, sampai sekarang, sampai saat ini tidak ada satupun dapur MBG yang saya punya. Dia bingung, sampai sekarang kita ngomong ini nggak ada. Dan ya itu jawabannya. Ini saya baru ngomong di sini karena biar puas aja orang gitu. Saya cuma punya satu dapur, restoran asli rasa. Jangan dipotong ya, nanti dipotongnya cuma punya satu dapur gitu kan. Saya punya satu restoran rumah makan asli rasa di Ben Hill, Jalan Danau Tondano. Ayam gorengnya juicy, lucy, Aldi's burger, lidah gorengnya empuk kayak seperti mati lampu nasar pagi-pagi ambiar. Ya, biar kayak Aldis Taher. Ya. Tadi sebelumnya sempat nyari tahu nggak sih kayak pelaku itu atau yang? Enggak tahu. Jadi waktu yang pertama itu yang di thread bulan lalu, kita udah sempat ada orang yang memprofiling
Ada orangnya, dan itu sampai tutup account dia, karena dia tahu dia salah. Terus ada lagi, satu lagi di tweet muncul, tapi dia nggak takut. Dan muncul lagi ya masih beberapa minggu yang lalu di semua platform deh, di X, di Facebook, di Instagram, di TikTok, dengan narasi yang sama, dibilangnya katanya punya 750 dapur dan lain sebagainya. Sempat mencoba untuk mencari profiling orang tersebut. Ada orang-orang yang memberi masukan kepada saya. Dan sekarang ini gini aja deh, saya bikin sayembara, ya kita bantu juga penegak hukum. Kalau ada yang bisa memberitahu dan memberikan data yang akurat lengkap, akun-akun yang memfitnah saya itu siapa aja, lengkap, hubungin saya. Kalau terbukti saya kasih uang. Nah, gitu. 1 juta masing-masing. Nah, kalau emang tepat ya bener ya. Konsekuensinya akan seperti apa mungkin? Apa? Nanti kalau ketemu akan berdamai. Ya gini aja. Kemarin kan sudah ada orang yang salah, video fitnah itu salah, dia yang hapus. Walaupun ada yang udah saya laporin juga. Kalau emang dia yang udah sebelum saya lapor udah ngapus dan dia minta maaf secara terbuka sama saya, mungkin saya maafkan. Tapi kalau yang tetap begitu, tetap nantangin, tetap bikin fitnah, ya kita lanjutkan lah. Kayaknya emang harus begitu sekarang, harus berani kita lapor gitu kan. Dan kita percaya, apalagi sekarang kan cyber kepolisian itu udah jadi ini sendiri kan, udah berdiri sendiri, dan kita serahkan kepada yang berwajib dan kita lihat tindakan hukumnya seperti apa. Per kapan sih, Pi? Sabtu kemarin kita udah laporin. Sudah dipanggil Pak Pi sebagai Udah kemarin dilaporin. diminta keterangan. Udah diminta keterangan. Maksudnya sendiri ini kan maksudnya terus difitnah, terus Iya. beberapa video anak-anak respon seperti apa? Iya, anak-anak segini Pak. Kemarin Sinta bilang, "Pak, ini apa lagi sih?" Dia bilang gitu kan. Gitu, emang anak-anak nanya, "Emang Papa punya dapur?" gitu kan. Sin, Papa sampai sekarang nggak punya satupun dapur MBG gitu kan. Terus ini apa lagi sih Pak, mau apa lagi dari mereka, dari kita? Dibilang kayak begitu. Ya Cinta ya sedih lah pastilah. Karena mereka ngalamin apa yang terjadi sama keluarga kita di bulan Agustus itu kan akibat beredarnya video-video hoax. Video-video lama gue di TikTok dijahit-jahit, dikasih tulisan seolah-olah gue ngomong menghina masyarakat, padahal gue tidak pernah sekalipun ngomong begitu. Tapi salahnya kemarin gue tidak mengklarifikasi. Salahnya bulan Agustus kemarin gue diem aja. Ya sekarang gue nggak bisa tinggal diem, sekarang lapor. Dan kalau ada fitnah, klarifikasi. Walaupun gue nggak suka ya klarifikasi terus, cuman ya mau nggak mau, jahat sih menurut gue orang-orang yang begini, zolim, jahat. Tapi maksudnya dalam laporan itu mungkin berapa akun thread sih Mas yang dilaporkan? Sosial atau ada Ya gue justru gini, gue bingung gitu kan. Gue aja sekarang kan di media sosial tidak aktif dulu ya. Itu aja masih kena fitnah, dan kenapa saya lagi gitu kan? Gitu, gantian dong gitu aja. uya lagi. Tapi saya percaya juga bahwa dibilang begini, gue dihiburnya bahwa saat lo diserang orang, difitnah orang, berarti lo diperhitungkan, gitu kan? Berarti lo diperhitungkan dan ya ditakuti. Dan gue juga bingung ya. Ini terjadi waktu baru berapa hari gue diangkat jadi ketua PAN DKI Jakarta, ketua DPW PAN Jakarta. Udah dicoba kayak begini gitu. Dan tapi apa, ini cobaan, ini memang ada tantangan buat kita, tapi ini tidak menyurutkan saya untuk tetap bersuara, untuk tetap membela rakyat, untuk tetap membantu rakyat, untuk melakukan tugas saya sebagai DPR. Saya tetap tidak akan mundur. Dan untuk membela kebenaran, untuk membela masalah-masalah hukum orang yang tertindas, saya tetap jalan terus. Walaupun ada orang-orang mencoba untuk memfitnah saya seperti ini, saya tetap jalan terus. Ini kan tadi dugaannya ada yang menggerakkan Ya. Mungkin arahnya kemana sih Mas, motifnya atau seperti apa dari dugaan yang Saya nggak ngerti. Nanti biar polisi yang menyelidiki saja. Dan ini masif karena kata-katanya, kalimatnya sama. Dan sekarang juga pikirin aja gini. Tapi secara akal sehat, yang membuat berita hoax ini juga menurut saya kurang pinter. Jadi gini, orang membuat berita hoax saya punya 750 dapur katanya. Ini kayak orang dipikir buka dapur ini kayak orang jualan cilok di depan sekolah gitu, segampang itu kan enggak gitu kan. Saya aja dengar ya katanya ada orang-orang yang buka dapur satu aja katanya susah setengah mati, katanya ngurus apanya, ngurus pembuangannya, ngurus izinnya segala macam. Ya apalagi segitu mana bisa gitu sih. Nah jangankan segitu, sampai sekarang saya bilang sampai saat ini satu dapur pun saya nggak punya, kecuali dapur restoran asli rasa. Tapi dari beberapa akun yang Mas Buya laporkan, mungkin ada yang udah menghubungi Mas Buya langsung belum sih buat minta maaf? Ada kemarin ada yang minta maaf secara pribadi ke istri saya, tapi seorang guru dia memfitnah, tapi tetap juga ngeyel gitu. Cuman kita lihat aja nanti. Tapi tetap berproses berarti. Ya. Iya, pengakuannya apa? Tetap
ya tetap ngeyel. Tapi kan ini ada ya nggak tahu, saya juga bingung dia orang-orang tuh kok segitu gampangnya percaya sama berita hoax. Dan yang miris adalah ternyata orang-orang yang berpendidikan pun bisa percaya gitu kan. Sampai ada nih ya seorang ya saya nggak sebut orangnya lah ya. Dia punya jabatan segala macam. Telepon saya dibilang emang serius gitu lo punya dapur begitu, jangan begitu lagi. Gue bilang, Pak, Bapak percaya sama berita hoax saya begini gitu. Dan itu yang saya bingung. Makanya itulah di literasi digital masyarakat kita mesti harus ditingkatkan lagi dan harus ada pembelajaran juga. Mungkin nggak tahu dari Komdigi gimana supaya literasi digital masyarakat kita juga ditingkatkan, dan juga mungkin kita juga meminta untuk Komdigi akun-akun penyebar hoax, penyebar fitnah ini harus ditertibkan menurut saya. Nggak bisa gitu aja karena ini udah terlalu barbar, udah terlalu liar dan cenderung seperti dibiarkan. Fitnah-fitnah juga sekarang bukan cuma saya aja yang difitnah, banyak, tapi kayak bebas beredar begitu aja, dan herannya banyak masyarakat yang percaya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.